Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Semangat pagi buat Anda semua yang bergabung bersama kami di Smart FM Network dan juga Sonora Networks pagi hari ini di awal pekan. Hari Senin di awal Maret kita sudah kembali lagi dengan aktivitas Anda yang pastinya sudah Anda gak sabar tunggu untuk lakukan dari weekend kemarin ya. Sudah kembali lagi di weekdays hari Senin tanggal 2 Maret 2015 dan saatnya mengawali pagi Anda bersama kami dalam Smart Motivation. Ada saya Alina Mahamel dan tentu saja bersama the one and only theocentric motivator, kemudian sales training expert dan juga performance consultant dari Capstone Consulting. Ini dia, ada Eloy Zaluku. Nggak cocok ya. Cocok dong. Saya justru happy bener karena tadinya minggu mau dikasih genderang, drum band gitu ya. Harusnya ya. Iya. Atau kayaknya kalau Pak Elo kicik-kicik boleh lah ya. Minggu lalu kita nggak bersama ya Mbak Lina. Iya, anak saya kebetulan lagi demam Ya, minggu lalu ya. Pak Eloy. Tapi udah bayan ya. Udah baik kan, alhamdulillah. Flu aja ya, Ini karena alhamdulillah perubahan kita. cuaca kan. Kadang-kadang bener. panasnya ekstrim, dinginnya ekstrim Iya. gitu. Tapi dengan ASI sih harusnya lebih terjaga ya. Iyalah anak bayi ya. Bener. Tapi kalau anak sedih, sakit gitu ya, kita sedih ya. Iya, Orang orang tua dewasa ya. sakit aja sedih kan, apalagi anak bayi. Betul ya. Kita doakan Sehat semua ya? sehat. Alhamdulillah. Tapi memang ini sibuk sekali. Sibuk banget Hari ya. ini juga setelah dari sini saya di Temposcan Pacific dan nanti Asik. siang saya ada ketemu di Perry Plus. Jadi kita terus menginspirasi Indonesia termasuk pagi ini. Oke, saya dapat apa? Apa? Saya dapat apa? Ucapan terima kasih. Dapat angpau. Dapat 4M. Ya jadi Oke. smart listeners, sahabat Sonora di seluruh jaringan, sekali lagi happy morning, selamat pagi Ya, dan selamat senang pagi. sekali kita bisa kembali bersama. Ya. Dan hari ini kita akan meneruskan series dari setiap pembahasan kita di dalam Smart Motivation. Dan motivasi yang kita sampaikan ini bukan motivasi biasa. Kita itu meletakkan dasar-dasar ya Mbak Alina. Ini adalah prinsip-prinsip kehidupan. Dan prinsip itu mau 1000 tahun lalu, mau 1000 tahun yang akan datang, mau di dalam studio ini, di Amerika, di India, dimanapun yang namanya prinsip itu selalu berlaku. Ya. Sehingga harapan kita ya melalui program seperti ini, kita itu bukan hanya mampu berkata yes I can, tetapi mengerti kenapa bisa berkata yes I can. Karena motivasi itu harusnya datang dari dalam diri kita. Intrinsic motivation itu yang paling baik. Dan itu hanya bisa terjadi dengan pemahaman, dengan filosofi, dengan prinsip-prinsip yang benar. Dan hari ini kita memulai berbicara di dalam Success Triangle Principles. Di dalamnya ada 10 prinsip yang kita akan bahas sampai beberapa bulan ke depan. Dan saya yakin sekali kalau smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan ini menguasai, memahaminya dan menghidupinya, life will never be the same. Hidup tidak akan pernah sama lagi. Dan ini bukan hanya bicara tentang tempat kerja, tentang bisnis, tetapi di dalam kita menjalani keluarga masing-masing. Karena kita juga berharap keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera semuanya, yang akur-akur. Karena kalau kita mau melihat pemimpin yang akan datang, dan Indonesia itu membutuhkan pemimpin, itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Anak-anak yang percayakan kepada kita oleh Sang Pencipta, itu adalah masa depan Indonesia. Jadi kalau mau melihat pemimpin terbaik, memimpin bangsa ini, itu dimulai dari keluarga. Bagaimana maksudnya? Itu dimulai dari papa mamanya yang mengerti sekali roles-nya sebagai seorang
ayah dan sebagai seorang ibu. Jadi apapun yang kita bicarakan di tempat ini, memang ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa mencapai meraih hasil terbaik di tempat kerja dan di dalam bisnis. Tetapi bagi saya justru jauh lebih penting berbicara apa yang bisa kita berikan di dalam keluarga masing-masing, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita, dan itu dimulai dari ayah dan ibu yang mendidik anak-anaknya dengan karakter yang baik, dengan prinsip-prinsip terbaik, dan itulah yang kita coba berikan setiap hari Senin pagi melalui Smart FM dan Sonora di seluruh jaringan. Mantap banget nih Pak Eloy. Luar biasa gak tuh? Kalau udah dengerin Pak Eloy itu rasanya yang tadi. Kamu lihatnya kok kayaknya baru. Saya takjub dan terpesona. Makanya saya juga merasa sepertinya sedang menarik perhatianmu sedemikian rupa. Saya jadi lupa sebenarnya saya ini sudah berkeluarga atau belum. Sudah. Oke, Pak Eloy. Ya. Kalau bicara soal kesuksesan gitu ya, Yes. nggak cuma soal bisnis, nggak cuma soal kerjaan, Yes. tapi basicnya itu ada di rumah. Bagaimana orang tua membangun karakter anak-anaknya. Ya. Sebelum Tuhan menciptakan institusi apapun di dunia ini, Ya. Beliau itu menciptakan satu institusi, atau kita bisa menyebut satu wadah yang pertama sekali itu justru rumah. Ya. Bahkan sebelum ada rumah ibadah loh, itu adalah rumah. Ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa memahami bahwa semua dimulai dan berakhir di rumah memang. Betul. Jadi kita berharap Ya. untuk bapak-bapak yang sudah 3 kali lebaran tidak pulang. Bang Toyib ya. Balik bro, balik. Ya, intinya begitulah ya. Ya, intinya begitu ya. Lalu bagaimana keluarga ini kemudian menjadi center ya dari semuanya. Jadi lalu bagaimana seminar orang keluarga tua? nih. Iya. Abis ini aja deh smart parenting ya. Ini smart Pak Eloy parenting ya. dong. Tapi kan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya dengan sikap gitu ya, Ya. Pak Eloy ya. Nanti kita akan bahas secara khusus, bahasan kita pagi ini adalah mengenai attitude ya. Attitude. Dan saya akan memulai dengan kalimat quote yang pertama. Silakan. Sikap positif merupakan titik awal sekaligus faktor utama dalam perjalanan meraih hasil terbaik dalam karir, bisnis, dan keluarga. Oke. Itu quote kita. Jadi sikap positif begitu penting Mbak Alina. Makanya saya bisa mengatakan titik awal sekaligus faktor utama. Kalau seseorang tidak punya ini, tentu ya ini kita lagi berbicara dalam wilayah free will. Jadi smart listeners, kita kan sudah berbicara mengenai theocentric motivation. Theocentric motivation. Jadi ini dua sisi mata uang. Jadi siapa tahu ada yang baru tune in, tidak mengikuti kita dari Januari lalu, bahwa ada yang namanya God's decree, ada God's permit. Jadi di dalam menjalani hidup ini selalu ada dua sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah bagaimana Tuhan berkehendak berdaulat di dalam kehidupan umatnya. Itu orang katakan sebagai takdir. Beliau yang menetapkannya. Nah kalau yang itu kita mesti berdoa. Doanya adalah Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Yang kedua, untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Yang ketiga, kebijaksanaan untuk mengerti perbedaan antara keduanya. Jadi sisi uang yang pertama adalah menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Apa itu? Ya, kita lahir dari keluarga yang mana, kita suku apa, itu decreed, itu ditetapkan oleh Sang Pencipta. Tetapi ada hal-hal yang ternyata kita diberikan kemampuan dan bahkan kesempatan untuk memilih. Nah, itu yang kita minta supaya beliau menolong kita, supaya kita itu bisa mengubahkannya. Bagi sahabat Sonora, smart listeners yang selalu terlambat masuk kantor misalnya, itu bisa diubah. Yang selalu marah-marah, emosional misalnya, itu bisa diubah. Dan dengan asumsi pendengar kita itu selama 2 bulan terakhir itu sudah memiliki teosentriknya dengan baik, berpusat kepada Sang Pencipta. Nah sekarang selama beberapa bulan ke depan kita fokus pada motivation, tetapi jangan lupa ini harus didasarkan pada yang teosentrik sebetulnya. Tanpa sisi yang pertama, sisi yang kedua itu ini menjadi sesuatu yang fenomena saja. Kita hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Kalau kita mau menyelesaikan akar permasalahan, kita harus dimulai dengan yang teosentrik tadi itu. Apa itu? Itu adalah mengenal dan bergaul dengan Sang Pencipta, gitu ya. Dan sekarang kita berbicara sikap positif ini adalah prinsip pertama di dalam konsep Success Triangle Principles yang saya ciptakan, yang saya pikirkan mulai dari tahun 97. Waktu saya dulu masih di Melbourne, jatuh dari narkoba, kemudian bisa kembali, saya mulai berpikir, apa sih yang membuat manusia efektif di dalam hidupnya? Maka muncullah Success Triangle Principles. Yang pertama personal mastery, yang kedua
interpersonal mastery atau teamwork sinergi, dan yang ketiga adalah tentang leadership. Nah, hari ini kita memulai mengenai personal mastery. Bagaimana kita bisa mengenal diri dan memimpin diri sendiri. Dimulai dari mana? Attitude. Oke, dimulai dari mana? Dimulai dari sikap. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang sikap ini yang akan kita ajukan juga kepada Smart Listeners. Ada. Dan juga sahabat Sonora ya. Benar. Kalau bicara soal sikap, mengapa penting dan juga bagaimana sih caranya membangun sikap yang positif ya Pak Elo ya. Yes. Tentu saja dalam pemahaman kita masing-masing ada persepsi, ada pandangan tentang sikap itu sebenarnya apa sih? Apa sih? Iya kan? Apa? Nah, coba apa ayo. Jadi Smart Listeners, Anda mungkin pernah mendengar seseorang berkata begini, pantas aja dia berhasil, sikapnya positif sih. Atau sebaliknya, pantas aja dia gagal, habis dia sikapnya gitu sih, negatif mulu. Iya, marah-marah melulu sih. Kita mau memastikan, kita mendefinisikan kata ini dengan tepat. Iya. Kenapa? Karena ada banyak buku di luar sana dan seminar yang mungkin selama ini sudah sempat mengajarkan Anda tentang arti dari kata ini. Boleh-boleh saja silahkan sampaikan arti dari kata sikap itu, tetapi hanya dengan satu kata. Oke, jadi, hanya dengan satu sikap kata. Sama dengan apa? Gitu. Sikap menurut Anda adalah satu kata aja. Satu kata ya, aja. buat teman ya bonus 2 kata lah. Tapi sebetulnya nanti kita akan mencari sikap itu sama dengan satu kata. Nah, apa kata itu? Bagi yang bisa menjawab, kita berikan hadiah. Apa itu? Seperti biasa kita memberikan audiobook Success Triangle Principles yang kita bahas ini. Ada 6 CD di dalamnya. Dan kalau Anda membeli itu 150.000, Anda mendapatkannya gretong. Gratis. Gratis. Kalau Bapak dan Ibu itu ikut memberikan jawaban. Dan juga masih tersedia buku novel yang tulis oleh Mbak Albertine Endah yang judulnya Eloy, Kisah Ajab Anak Perlamannya ke Panggung Dunia. Dan mulai 2 minggu lagi kita ada tambahan 1 hadiah. Apa itu? Yaitu buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles yang saya tulis sendiri dan sekarang sedang diproses di Gramedia untuk diterbitkan pertengahan bulan Maret. Tunggu bukunya ya. Hadiahnya makin banyak ya Pak Elo ya. Jadi tinggal jawab ya. Berikan komentar Anda tentang sikap. Di nomor sikap berapa? adalah menurut Anda seperti apa? Ya. Di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, menurut Anda sikap adalah dalam satu kata? Sama teman bolehlah 2 kata ya. Oke Pak Eloy, kita break dulu ya. Oke. Nanti kita dengerin lagu dulu. Lagu dulu dong. Mengawali segmen kedua. Tapi sebelumnya kita akan break dulu untuk beberapa informasi berikut. Oke. Dan Anda juga nanti bisa bergabung lewat line telepon di 021 398 33 888. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Listeners, kita lanjutkan kembali Smart Motivation, The Power of Positive Attitude. Itu adalah topik bahasan kita pagi ini ya. Nah, Anda juga boleh loh berikan komentar dan juga tanggapan Anda terhadap tadi pertanyaan dari Pak Elo ya di penghujung segmen pertama. Sikap adalah menurut Anda seperti apa? Silakan lewat SMS di 0812 11 12 959. Anda jangan lupa cantumkan nama dan juga kota Anda ya biar kami tahu nanti siapa yang menang. Ada siapa di mana gitu kan. Oke, Pak Eloy. Yes. Ada yang bilang sikap itu adalah keputusan. Wih. Ada yang menerjemahkan sikap itu adalah attitude. Iya, terjemahannya Very good. adalah sikap. Very gitu good. Ya. Terus ada yang bilang sikap sama dengan nasib. Wow, very good. Terus sikap adalah kebiasaan. Good. Sikap adalah watak. Nah, bicara soal the power of attitude, mau bahas sikap adalah seperti apa? Silahkan Pak Eloy. Yes, jadi ini ada sebuah kalimat quote dari seorang William James. Kalimat yang bagus sekali. Dia ngomong begini, the greatest discovery of any generation is that a human can alter his life by altering his attitude. Dia ngomong begini, penemuan terbesar sebetulnya pada generasi ini adalah bahwa manusia itu bisa mengubah hidupnya dengan cara mengubah sikapnya. Ini ada satu kalimat yang bahkan menarik sekali yang juga saya catat di dalam buku saya yang Life Success Triangle itu dari Charles Swindoll mengatakan begini, Mbak Alina. Sikap bagi saya lebih penting daripada pendidikan.
Sikap lebih penting dari pendidikan. lebih penting dari uang, Mm-mm. lebih penting dari segalanya. Sikap lebih penting dari penampilan, bakat atau keahlian. Yang mengagumkan adalah bahwa kita memiliki pilihan setiap hari tentang sikap yang akan kita ambil sepanjang hari itu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Kita tidak dapat mengubah kenyataan bahwa orang bertindak dengan cara tertentu. Kita tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah berperan pada satu-satunya alat yang kita miliki. Dan itu adalah sikap. Nah, ini kalimat terakhir yang dia katakan begini. Saya yakin bahwa hidup adalah 10% dari apa yang terjadi pada saya. Dan 90% dari bagaimana saya menanggapinya. Demikian juga dengan Anda. Nah, jadi smart listeners, kata yang saya cari tadi adalah namanya respon. Tetapi tadi yang menjawab keputusan juga tidak salah. Walaupun di dalam pemahaman success triangle itu adalah kata yang keempat. Jadi kalau kita urutkan, sikap sama dengan respon. Respon sama dengan pilihan. Pilihan sama dengan keputusan. Keputusan sama dengan hasil baik ataupun buruk. Positif ataupun negatif. Smart listeners, saya ulang ini. Jadi di dalam bayangan pikiran Anda, kalau lagi nyetir atau lagi dengar di rumah atau di kantor, ini adalah proses berpikirnya. Ini adalah alurnya. Jadi sikap sama dengan respon. Respon sama dengan pilihan. Ya. Pilihan sama dengan keputusan. Keputusan sama dengan hasil. Jadi saya kasih contoh ini. Ya. Kalau seseorang itu diberikan satu tugas oleh atasannya, let's say dalam bidang sales gitu ya, untuk mensurvei satu kota atau satu desa, lalu ketika diberikan tugas saja dia udah ngomong begini, aduh susah ya bos. Ini yang kita sebut sebagai respon terhadap tugas yang diberikan, respon negatif. Nah, respon ini sebetulnya bicara mengenai ya sikap tadi itu. Ketika ada suami istri, itu istrinya bawel sekali, katakanlah begitu ya. Dia udah capek-capek, si bapak ini katakan namanya Pak Budi, capek-capek kerja seharian, sampai di rumah dibawelin sama istrinya. Ditanya kamu habis dari mana, begitu ya. Ditanya tadi meeting dengan siapa, mungkin ada kecurigaan di sana. Ini adalah sikap. Nah, hasil apapun yang kita dapatkan dalam hidup dipengaruhi oleh sikap ini. Maka nanti kalau kita sampai pada kesimpulan, kita akan mengatakan kalimat ini. Sikap itu adalah orang yang akan mengatakan kalimat, if I can make it, it's up to me. Jikalau saya berhasil, baik itu di rumah maupun di sekolah atau dalam karir dan bisnis, itu karena saya yang berjuang. Betul, teman-teman saya membantu, atasan saya menolong, pasangan saya membantu, orang tua saya membantu, bahkan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan menolong saya. Tetapi sayalah pemeran utamanya. So if I can make it, it's up to me. Jikalau saya berhasil, itu karena saya berjuang. Dan kalau saya gagal, artinya apa? Artinya saya harus berjuang lebih keras lagi. Tetapi pantang bagi saya untuk menyalahkan keadaan, pantang bagi saya untuk menyalahkan orang lain, pantang bagi saya untuk menyalahkan Sang Pencipta. Why? Karena pecundang menyalahkan. Pemenang akan selalu punya sikap positif yang berkata, if I can make it, it's up to me. Nah, sebetulnya smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan, kalimat ini kelihatannya sederhana. Tetapi saya sangat yakin Mbak Alina, kalau semua pendengar kita mulai hari ini saja, itu selalu setiap pagi sebelum pergi bekerja, sebelum pergi ke kampus, itu mengatakan kalimat ini aja. My life is 100% my responsibility. Hidupku 100% tanggung jawabku. Kalau hal ini saja dipahami dan dijalankan setiap harinya dihidupi, life will never be the same. Sehingga nanti waktu sampai dia di kantor dan dia terlambat dan ditanya kenapa kamu terlambat, orang ini tidak boleh lagi berkata macet bu.
Macet, Pak. Why? Karena Jakarta kita tahu macet. Kota-kota besar di Indonesia macet. Jadi harusnya macet nggak boleh menjadi alasan. Nggak boleh menjadi excuses. Kamu harus datang sebelum waktu yang ditetapkan. Dan kalau sampai ternyata sesuatu terjadi dalam perjalanan, bisa jadi itu. Kan ada banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa hindari. Nah, kalau memang itu terjadi, maka kalimat orang yang punya sikap positif berkata begini, Ibu maaf saya terlambat, saya janji besok tidak terlambat lagi. Nah, itu adalah orang yang dikatakan punya sikap positif. Kenapa? Karena dia tidak pernah lagi menyalahkan apapun. Kalau misalnya sekarang dia lagi dalam masalah besar dalam keluarga dan ditanya, what happened? Apa yang terjadi dalam keluargamu? Dia tidak boleh lagi berkata, habis istri saya sih, habis suami saya sih. Kalau hari ini, smart listeners, Anda bertemu dengan seseorang mengatakan itu, tolong bantu saya katakan dia, anak-anak. Karena itu adalah anak-anak yang menyalahkan orang lain itu anak-anak. Jadi harusnya bagaimana? Tapi kan dia memang benar, saya udah mencintai dia, aduh setengah mati, semuanya aku berikan. Ternyata dia pergi dengan orang lain. Listen, you treat people, you teach people how to treat you. Nah, ini saya mesti jelasin. Ini dahsyat sekali arti kalimat ini, Mbak Lina. Silakan artikan, Pak Eloy. Jadi arti kalimat ini, sahabat Sonora, Anda mengajar orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. You teach people how to treat you every single day. Nah, ini prinsip. Anda mau hidup di pedalaman Papua atau mau hidup di New York, ini selalu berlaku. Anda mengajari orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Jadi kalau Anda ternyata diperlakukan tidak adil, yang pertama yang Anda harus cek adalah jangan-jangan saya yang menyebabkan mereka memperlakukan saya tidak adil. Kalau memang Anda yang mengajar mereka memperlakukan Anda tidak adil, Anda tidak boleh menyalahkan mereka loh. Nah, bagaimana sih kita mengajari orang memperlakukan kita tidak adil? Mungkin Anda sendiri memang orangnya tidak adil, sehingga Anda diperlakukan tidak adil. Tapi kalau ternyata Anda sudah adil, Anda sudah baik, dan ternyata orang memperlakukan Anda juga tidak adil, ini bisa terjadi. Tetapi terjadinya di dalam wilayah God's decree. Tuhan menetapkannya. Kenapa? Karena pasti beliau sedang mempersiapkan Anda menjadi manusia yang jauh lebih hebat. Dan Anda, gini loh, saya tidak pernah melihat orang hebat yang hidupnya itu selalu mulus-mulus saja. Jadi selalu diberikan, bagi orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin hebat, beliau sang pencipta itu memang gini loh, kalau saya mengatakan Tuhan, tolong dong jadikan saya manusia yang sabar hari ini. Biasanya yang beliau lakukan adalah mempertemukan saya justru dengan orang yang sangat membutuhkan kesabaran saya hari itu. Why? That's the only way. Anda mau belajar sabar, Anda harus diberikan ujiannya bertemu dengan orang yang membuat Anda itu, aduh, God help me. Aduh, saya sabar nggak ya? Gitu Jadi bicara mengenai attitude, bicara mengenai respon. Ya. Bicara mengenai tadi keputusan betul, namun di dalam Success Triangle Principles itu ada di proses yang keempat. Saya ulang lagi ya, smart listeners. Bicara mengenai sikap adalah respon, dan seterusnya karena sudah ada tanda. Ada apa? Kita mau break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada lagu dong. Iya. Atau Pak Eloy aja nyanyi ya, boleh. Berarti sikap sama dengan respon, yes, sama dengan pilihan, sama dengan keputusan dan hasil. Ujungnya gitu ya. hasil. Oke, nanti kita masih akan bahas mengenai the power of positive attitude ini seperti apa. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali dalam Smart Motivation, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, masih ada saya Lina Mahamel dalam Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator dan juga sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting.
The power of positive attitude. Itu ngapain berdiri-berdiri? Saya itu berdiri, saking saya antusias sekali. Ya. Saya langsung apa kabar di atas, saking tingginya Pak Eloy loh. Ini beneran nih smart listeners dan juga sahabat Sonora, Pak Eloy itu siarannya sambil berdiri gitu ya. Ini sebenarnya mau jalan di catwalk atau gimana? Saya sangat yakin sekali ya, kalau apa yang kita sampaikan hari ini aja itu ditangkap oleh setiap peserta aja gitu. Setiap pendengar. Hidup itu bener loh, nggak akan pernah sama lagi. Ujung dari pembicaraan kita ini adalah yang pertama ini, bahwa kebahagiaan dan kesuksesan selalu dimulai dari satu kata. Sikap namanya. Sikap itu adalah respon. Respon itu adalah pilihan. Jadi mungkin Anda sekarang pendengar sedang dalam mungkin lagi sedih sekali. Karena memang hidup kadang-kadang tidak berpihak juga. Tetapi saya mau mengatakan begini loh, bahkan sesedih-sedihnya, begitu dalam pun, sampai berdiri pun Anda gak mampu lagi. Saya tidak meremehkan kesedihan Anda. Tetapi saya selalu mengatakan begini, you still have one thing. Anda masih punya sesuatu, apa itu? Memilih untuk senyum. Jadi gini, senyuman saja itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang adalah respon Anda terhadap kehidupan. Jadi kalau kita selalu mengatakan keep the smile, be the 10xers, itu bukan kalimat yang sembarangan saya pilih. Itu kalimat yang benar-benar saya pikirkan selama bertahun-tahun. Karena kalau untuk senyum Anda senyum saja Anda tidak mampu. Bagaimana Anda bisa berharap hidup akan berpihak sudah? Hanya senyuman saja. Anda tidak mau melakukannya. Hanya untuk senyuman kepada semua 10 orang deh hari ini aja. Anda tidak mau memberikannya. Tetapi Anda berdoa, Tuhan tolong dong berikan saya ini, berikan saya itu. Tuhan ngomong begini, saya hanya minta kamu melakukan satu hal saja, itu memberikan senyuman kepada manusia lain supaya dunia menjadi lebih baik. Dan itu pun kamu tidak mampu melakukannya. Jadi di ujung nanti juga kita mau berbicara begini. Stop the blaming games, ladies and gentlemen. Berhenti membuat alasan dan mencari pembenaran diri dan mencari kambing hitam. Saya bertemu dengan banyak orang yang saya rasa jenius. Pikirannya bagus sekali. Otaknya encer sekali. Dan itu dibuktikan waktu dulu mereka kuliah itu bisa cum laude. Tetapi ternyata di dalam pekerjaan, di dalam bisnis mereka tidak berhasil. Dan saya menemukan salah satu alasan utamanya adalah karena mereka terlalu sering menyalahkan orang lain. Dan merasa diri sendirilah yang paling hebat. Walaupun saya tahu kita itu bisa sakit bukan hanya fisik tetapi bisa jiwa. Namun jiwa pun itu bisa ada yang penyakitnya nanti itu terlalu parah sehingga harus diterapi, dikonseling. Tetapi ada orang-orang juga gini, di dalam buku The Road Less Traveled itu ada satu perkataan dari, saya lagi ingat-ingat namanya. Dia ngomong begini, hanya ada 2 orang yang masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama adalah orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi apa-apa, aduh saya salah apa ya? Apa-apa, saya salah apa ya? Selalu merasa dirinya yang bersalah. Tetapi tipe orang yang kedua adalah orang yang selalu mengatakan, dia sih. Nah, mana orang yang paling susah untuk dibantu? Adalah orang yang terakhir ini. Kenapa? Karena untuk kita memberikan dia advice, kita mengajak dia untuk ikut konseling dan terapi pun dia gak mau. Why? Karena dia merasa the problem is out there, not in here. Masalahnya itu bukan di dalam ini, tetapi di luar sana. Jadi yang saya harapkan sih ya, semua orang itu pada akhirnya sampai pada kesimpulan tadi. Hidupku 100% tanggung jawabku. Jadi kalau saya berhasil jualan, kalau saya berhasil di tempat kerja, itu karena saya berjuang. Betul dibantu oleh orang lain, tetapi akulah pemeran utamanya. Kalau itu saja bisa dihayati ya, life will never be the same. Oke. Hidupku adalah 100% tanggung jawabku ya Pak Eloy. Silakan duduk kembali Pak Eloy. Luar biasa. Lumayan keringetan Tarik ya nafas. Pak Eloy ya. Oke, lalu apa yang kemudian bisa membedakan sikap antara satu orang dengan orang lainnya? Tadi kan sikap sama dengan respon, sama dengan pilihan, sama dengan keputusan, sama dengan result, hasilnya gitu kan. Kondisi seperti apa, latar belakang seperti apa yang kemudian bisa membedakan sikap Alina berbeda dengan sikap Pak Eloy?
sikap smart listeners beda dengan sikap sahabat Sonora lainnya. Ya. Itu apa yang membedakannya? Satu kata juga. Apa itu? Satu kata. Namanya adalah referensi. Referensi. Ya. Dan referensi terkait dengan Informasi. terkait dengan Gini loh. Pada akhirnya, Iya. cara seseorang menyikapi sesuatu itu dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap sesuatu itu. ya. Nah, cara pandang seseorang itu dibentuk oleh informasi yang dia terima sejak dari kecil sampai hari ini. Itu sebab sikap bisa diubah nggak? Bisa. Dengan cara mengubah apa? Ubah referensinya. Ubah cara pandangnya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun begitu terus informasinya, apakah bisa dengan cepat, begitu mudah dirubah, referensinya diganti gitu Pak Oke. Eloy? Gini, kalau saya memberikan training di perusahaan-perusahaan, saya juga selalu mengingatkan. Iya. Orang yang akan mendengarkan saya berbicara ini bisa jadi usia 20 tahun ke atas, mungkin ada yang sudah usia 60 tahun. Yang bisa jadi di usia itu selama hidupnya dia itu mendengar berita-berita yang negatif terus. Dia membaca buku yang selalu memberikan nuansa sikap negatif. Sehingga kalau saya berbicara 2 jam, bahkan sampai 3 hari, tidak jaminan bahwa dia akan berubah. Makanya kalau saya memberikan training, dan termasuk yang kita lakukan ini, we are not aiming to change people. Kita nggak bermaksud untuk merubah ya. Kita tidak ada karena kita tidak bisa mengubah seseorang. Lalu apa yang bisa merubah? Tadi kan ada referensi. Yang kita berikan itu adalah referensi ini. Dengan referensi ini kita berharap dia berubah. Kan gini loh. Dengan informasi positif Ya. itu menghasilkan emosi positif. Oke. Emosi positif menghasilkan pikiran positif. Makanya kalau orang mengatakan begini, kamu pikiran positif dong, gampang ngomongnya, susah jalaninnya. Iya. Kenapa susah jalaninya? Sebelum seseorang itu mengubah informasi yang masuk, sebelum dia mengubah referensi yang masuk, tidak mungkin pikirannya bisa positif. Karena pikiran positif ada hasil dari referensi positif. Jadi makanya Stephen Covey itu sebelum beliau meninggal, dia pernah mengatakan begini, saya bisa memprediksi kehidupan seseorang, kualitas hidup seseorang dengan hanya melihat 3 hal. Yang pertama, the books he reads, buku-buku yang dia baca. Yang kedua, the people he hang out with, orang-orang, teman-teman dekatnya dia. Oke, dan terakhir adalah ini yang saya tambahkan sebetulnya, film-film yang Anda tonton, musik-musik yang Anda dengarkan, karena ini menjadi apa? Sumber informasi dan referensi. Kalau Anda mengundang saya untuk berbicara di perusahaan Anda misalnya, Anda termotivasi, Anda bisa launch mengatakan yes I can. Belum tentu itu bertahan sampai satu bulan. Kecuali Anda pulang, Anda dengar lagi talk show yang seperti ini. Anda baca buku-buku yang baik. Anda bergaul dengan orang-orang hebat. Kalau Anda tidak melakukannya, pikiran itu hanya ada 2 kemungkinan. Menjadi positif atau negatif. Nggak bisa netral. Oke. Jadi kalau pertanyaannya, dari mana kita memulainya? Sebetulnya mulai daripada referensi yang ada. Ya. Apa itu? Ya buku-buku yang dibaca, talk show yang didengar. Dan smart listeners dan sahabat Sonora, saya bisa memprediksi kualitas hidup Anda dengan melihat kualitas hidup teman-teman terdekat Anda. Saya bisa mengetahui kualitas hidup Anda termasuk berapa banyak uang yang Anda miliki di bank. Di deposito Anda itu. Hanya dengan melihat teman-teman. Hanya melihat siapa teman-teman dekatmu dan buku yang engkau baca. I can guarantee you. Hidupmu adalah cerminan dari buku yang engkau baca, talk show yang engkau dengar, dan teman terdekatmu. Oke, 3 hal ya. Buku, teman, dan juga referensi. Musik, film, talk show, apa yang dinikmati gitu ya. Wah, jangan-jangan ntar kalau misalnya ada yang cari jodoh gitu ya, nggak perlu kenal sama orangnya sih, tapi kenal sama temen-temennya banyak. Persis. Ya. Nggak jadi ntar malah naksir temennya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali tentang the power of positive attitude. Dan ini banyak sekali respon dari smart listeners maupun sahabat Sonora. Thank you. Mengenai sikap itu apa menurut Anda? Ya. Kami masih nantikan di 0812 11 12 959. Nanti saya akan lemparkan kepada Pak Eloy untuk ditanggapi mengenai sikap itu sebenarnya apa sih di 0812 11 12 959. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation.
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita masih membahas mengenai attitude, the power of positive attitude. Seperti apa sih sikap yang positif itu dan kekuatannya seperti apa dan bagaimana yang bisa merubah hidup kita? Pak Eloy, Yes. ini banyak sekali komentar, tanggapan dan juga respons dari smart listeners dan juga sahabat Sonora ya Good. lewat SMS. Ada yang bertanya, ada yang sekedar menjawab sikap itu adalah apa gitu ya. Ya. Saya mulai dari pertanyaan dulu ya. Boleh. Kayaknya kalau sikap itu apa banyak sekali juga Yes. yang tadi Lebih sudah dari merespons ya. Udah hampir hang ini banyaknya. Mudah-mudahan ngeresponnya juga nggak hang ya Pak Eloy ya. Siap. Nah, begini, bicara soal positive attitude ya, mana yang lebih memberikan pengaruh terhadap pembentukan sikap positif? Ya. Apakah masa lalu ataukah lingkungan sekitar kita? Dari Pak Denny ya. Kemudian kalau saya berhasil itu karena dikasih Tuhan dan dari usaha saya sendiri, itu seperti apa komentar dari Pak Eloy? Nah, kemudian ada juga yang berkomentar seperti ini. Sebentar ya Pak Eloy ya. Ya. Sikap adalah sesuatu yang bernilai yang ada dalam diri manusia. Sikap harus direspon dengan benar. Sementara tadi kan Pak Eloy bilang sikap itu adalah respon itu sendiri. Ya. Sementara sikap itu katanya harus direspon dengan benar. Oke. Nah, ada juga yang bilang sikap itu adalah value atau nilai. Silakan Pak Eloy. Kita ke Pak Denny dulu ya. Ya. Tadi Pak Denny gimana? Pak Denny tadi pertanyaannya adalah Ya. mana yang lebih memberikan pengaruh terhadap Ya. pembentukan sikap positif? Oke. Apakah masa lalu atau lingkungan sekitar kita? Baik. Silakan. Kita itu menggunakan satu kata tadi itu, referensi. Referensi. Masa lalu pasti mempengaruhi. Pasti kan? Erik Erikson itu seorang psikolog, seorang psikiater itu melakukan sebuah penelitian Ya. dan dia menemukan satu teori yang namanya stages of life. Itu tahapan-tahapan kehidupan, kira-kira begitu. Di dalam teori kepribadian, dia ini bisa digolongkan menjadi kelompok di dalam psikoanalisa. Psikoanalisa itu yang melihat bahwa diri Mbak Alina hari ini itu ditentukan, dipengaruhi oleh masa lalu. Maka beliau mengatakan begini, apa yang terjadi kepada Mbak Alina waktu Mbak Alina usia 0 sampai 2 tahun menentukan, mempengaruhi Mbak Alina di hari ini. Jadi yang pertama, apakah masa lalu mempengaruhi? For sure, of course, pasti. Kenapa? Wong itu jadi referensi kok. Kalau Itu yang membentuk kok ya. itu membentuk dong, ya. Maka bahkan kita pernah mengatakan kalimat, your life stories define your leadership. Perjalanan hidup masa lalu setiap orang itu mempengaruhi, bahkan bisa menentukan gaya, prinsip, values, nilai-nilai kepemimpinannya. Tetapi apakah lingkungan? Ya sure, of course gitu ya. Karena semua yang memberikan Anda informasi dan referensi mempengaruhi sikap. Bahkan minggu depan atau minggu depannya lagi waktu kita berbicara the power of mind and belief. Kekuatan daripada pikiran dan keyakinan memang dimulai daripada masa lalu kita. Dan apa itu? Ya bisa jadi lingkungan. Yang tadi saya bilang teman-teman itu loh. Ya. Bisa jadi buku yang dibaca, bisa jadi apa yang Anda tonton, apa yang Anda dengar. Jadi kalau Anda mau mengubah hasil sebetulnya gampang sekali. Ubah apanya? Referensi. Ubah informasinya. Selama Anda tidak mengubah informasi dan referensi yang masuk, tidak akan mungkin ada perubahan apa-apa. Pertanyaan berikutnya adalah begini Pak Eloy. Yes. Kalau misalnya latar belakang, masa lalu, masa kecil dari 0 sampai dengan hari ini gitu ya Pak Eloy. Itu kan proses yang lama ya. Misalnya saya sekarang umurnya 17 tahun gitu kan. Yes. Betul. Nah, umurnya 17 tahun. Ini 17 tahun nih masa informasinya udah banyak nih yang kebentuk ya. Iya. Tapi kemudian saya baca buku, saya berteman dengan siapa, kemudian apa musik yang saya dengar, film yang saya tonton, talk show yang saya dengar juga gitu kan. Itu nggak sampai 17 tahun ke depan gitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa merubah referensi selama 17 tahun sebelumnya Pak Eloy? Makanya ada namanya aha moment. Oh gitu. Aha gitu loh. Jadi waktu Anda mendengar mungkin satu kalimat saja selama talk show pagi ini. Kalau ada smart listeners yang dalam pikiran dan hatinya itu seperti berterik, aha, itu sudah tanda bahwa Anda baru menerima informasi dan referensi yang bagus. Dan memang hidup ini bicara mengenai repetition, diulang, pengulangan diulang. Anda kan dan saya bisa lupa. Ya. Tapi kalau setiap Senin pagi Anda dengar, Anda baca bukunya, Anda ikut trainingnya, Anda
Cari lagi. Ini kita kan sekarang tuh kaya sekali informasi itu ya. Anda masuk YouTube aja. Itu apapun juga ada di sana. If you are willing to change gitu loh. Kalau Anda memang betul-betul mau berubah, sumbernya itu banyak sekali. Sumber apa? Informasi dan referensi. So, ya sebenarnya gini loh, nggak ada cara lain selain Anda mengubah referensinya. Ubah referensinya. Anda diterapi dengan teknik apapun. Mau NLP, mau hipno, mau di counseling. Kalau Anda setelah diterapi dan Anda tidak makan makanan yang bergizi lagi. Smart listeners, sahabat Sonora. Kalau saya bertanya, kapan terakhir Anda makan makanan bergizi? Yang ada daging dan 5 sehat atau 4 sehat? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu. Kapan terakhir kali? Bahkan kalau saya bertanya yang lebih ekstrim, kapan terakhir kali Anda makan? Anda akan mungkin ngomong begini, "Loh, ya jelas saja barusan juga tadi pagi." Tapi saya bertanya begini, kapan terakhir kali Anda memberikan makan untuk pikiran dan hati Anda? Terakhir kali Anda memberikan makanan yang bergizi kapan? Saya yakin sekali banyak orang-orang itu yang kapan ya. Padahal yang membutuhkan makanan Mbak Alina itu bukan hanya fisik kita ini loh, bukan hanya tubuh ini loh, tapi pikiran dan hati kita itu harus diberikan makan. Itu ada cerita. Saya ada waktu 2 menit nggak? Saya mau cerita. Ada, silakan. Jadi pendengar itu di satu kota ada seorang pemuda memiliki 2 ekor anjing. Tetapi 2 ekor anjing ini itu selalu berantem, ribut terus, sampai untuk tidur pun pemuda ini terganggu. Karena menggonggong terus. Kita berikan supaya gampang diimajinasikan anjing putih dan anjing hitam. Lalu suatu pagi itu si pemilik anjing ini merasa udahlah dijual aja lah anjing ini. Tetapi dalam perjalanannya untuk mencari penjual itu dia merasa tapi mungkin ini ada kesempatan untuk dijadikan duit loh. Akhirnya dia memutuskan itu dia bawa 2 ekor anjing ini di alun-alun kota. Di mana di pagi hari jam 8, jam 9 itu banyak orang di situ pergi ke kantor begitu ya. Lalu dia mengatakan begini, ada satu spanduk yang dia buat. Anjing ini akan berantem dalam waktu 10 menit ke depan. Anda boleh bertaruh. Yang menang hitam atau putih. Saya pegang putih. Tapi kalau hitam yang menang, saya akan berikan Anda 1 juta rupiah. Tapi kalau Anda kalah, berikan saya 1 per orang 500.000 rupiah saja. Orang tertarik. Akhirnya mereka pasang taruhan. Waktu berantem nih, ternyata benar aja. Anjing putih yang dipegang si pemuda ini yang menang. Wah, dia dapat banyak uang. Dia pulang, dia happy sekali. Besok pagi dia datang lagi. Dia bilang kemarin yang menang adalah anjing putih. Hari ini saya pegang anjing hitam. Tapi kalau anjing putih yang menang, kalian dapat masing-masing 1 juta. Tapi kalau kalian kalah, kalian berikan saya masing-masing 500.000. Wah, pasang taruhan lagi. Dan benar aja, yang menang siapa? Anjing hitam. Kok bisa sesuai dengan apa yang Selalu sesuai. Dan akhirnya dia kaya raya dan sampai ada orang yang memperhatikan. Waktu pemuda dalam perjalanan pulang, dia ikutin dari belakang. Lalu dia mengatakan begini, tolong kasih tahu saya apa rahasianya. Ya, apa rahasianya bisa benar? Kenapa terus, kok kamu selalu benar? Saya perhatikan kamu setiap pagi selama berbulan-bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selalu benar. Apa rahasianya? Apa jawabannya? Dia bilang gini, kan rahasia. Nah, tapi setelah akhirnya orang ini minta terus dan dia janji, saya akan buka bisnis yang sama, tetapi bukan di tempat ini, tapi di tempat di kota yang lain. Dan saya berikan uang sekian. Akhirnya dibongkar. Apa sih rahasia? Dia ngomong begini. Malam hari sebelum berantem, anjing yang besok saya mau menang, saya berikan makanan enak di malam harinya. Anjing yang satu lagi yang saya inginkan besok kalah, saya biarkan kelaparan semalaman penuh. Sehingga besok dia tidak ada tenaga. Jadi intinya begini, dari ilustrasi ini mengatakan, yang menang adalah yang diberikan makan. Anda mau menang, smart listener, sahabat Sonora di seluruh jaringan dalam hidup ini? Kalau Anda mengatakannya, tidak ada cara lain. Anda harus makan makanan bergizi, dan itu bukan hanya untuk tubuh, tetapi makanan bergizi untuk pikiran dan hati Anda. Salah satunya mendengarkan smart listener setiap hari Senin pagi seperti ini. Tetapi ini pun bahkan gak cukup. Anda mesti bergaul dengan orang-orang hebat. Anda mesti menonton film-film yang bagus. Dan tentu saja musik-musik yang liriknya
itu juga memberikan inspirasi, bukan yang membuat Anda nangis terus. Kenapa? Karena informasi positif menghasilkan emosi positif menghasilkan pikiran positif menghasilkan keputusan positif menghasilkan tindakan positif menghasilkan pada akhirnya yaitu sikap dan karakter hidup kita. Wih, ini dari cerita tentang anjing hitam dan luar anjing biasa. putih, ternyata rahasianya untuk menang adalah siapa yang dikasih makan enak malamnya ya. Dan bergizi, bukan Dan hanya bergizi. enak, bergizi. Iya. Oke, Pak Eloy. Yes. Mudah-mudahan ini sudah memberikan referensi yang Harus. bagus banget di awal pagi ini. Harus. Dan mudah-mudahan berubah semua ya. And Mudah-mudahan. life never be the same again Yes. gitu ya. Sudah ada suatu mindset yang berubah dan juga pemahaman yang lebih baik lagi Ya. tentang apa sih sikap itu ya. Oke, terakhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan kesimpulan yang kita bahas dalam Smart Motivation pagi ini, Pak Eloy, singkat. Yes, jadi smart listeners dan sahabat Sonora, Anda mungkin tidak bisa mengubah warna kulit Anda, tetapi Anda bisa mengubah sikap Anda. Dan caranya adalah dengan memasukkan informasi dan referensi yang masuk mulai hari ini melalui buku-buku yang Anda baca, film yang Anda tonton, lagu yang Anda dengar, dan teman-teman terdekat Anda. Dan inti pada akhirnya adalah hidupmu adalah tanggung jawabmu 100%. Mulai hari ini setiap pagi, setiap detik kalau perlu, ingatkan diri Anda, hidupku 100% tanggung jawabku. Itu dimulai daripada sebuah senyuman, dan aku memilih untuk senyum kepada minimal 10 orang setiap hari. 10 orang setiap hari. 10 orang setiap